Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rika dengan NIM F02712311020. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Diploma 3 Perpustakaan, Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu step-step ataupun tahap-tahap dalam pengaturan sistem pada SLIM. Nah, tentu saja dalam tahap ini akan menjelaskan beberapa cara bagaimana cara kita masuk kepada aplikasi SLIM ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kepada tahapnya. Nah, di sini kita perlu mengisi username dan password untuk bisa masuk ke selain tersebut. Nah, kemudian di sini ada tampilan bagian admin. Nah, kemudian itu ada sistem. Nah, kita perlu mengisi library name ini sesuai dengan nama perpustakaan kita. Nah, kemudian juga ada di sini kita perlu isikan library subname dan kemudian juga upload logo di perpustakaannya. Nah, selanjutnya di sini kita perlu mengeklik USC setting ini. Nah, di sini kita perlu mengisi beberapa katalog bersama ataupun pengaturan union katalog servernya. Nah, kemudian sini ada step 8 itu udah konten. Kita perlu mengubah konten sesuai dengan keperluan perpustakaan dan kemudian kita perlu mengklik tanda pensil yang menunjukkan bahwa kita perlu mengubah konten tersebut. Nah, kemudian di user group, nah kita perlu mengklik tanda add new group. Nah, kemudian kita mengetikkan nama, contohnya seperti nama dosen, mahasiswa, staf, atau umum. Nah, kemudian kita perlu geser tombol untuk menentukan hak cipta atau hak istimewanya. Jika sudah kita save, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada library sistemnya. Kita juga perlu mengklik tanda add new user, kemudian kita perlu login username, nama kita, email, berdasarkan data yang telah tersedia. Nah, kemudian kita perlu memilih nama penggunanya, contohnya itu dosen, kemudian kita perlu masukkan password dan konfirmasi new password, kemudian klik tanda save. Nah, selanjutnya di sini ada holiday setting. Kita perlu mencentang hari yang dimana hari perpustakaan itu libur. Nah, tentu saja tujuan ini agar pemustakaan tidak menghitung ataupun tidak menghitung denda pada waktu perpustakaan membuka jam kerjanya. Setelah itu kita klik tanda setting, kemudian klik tanda hari libur, save jika sudah selesai. Nah, kemudian ada barcode generator. Di sini kita perlu mengisi generator ini agar kita mendapatkan barcode yang dimana barcode ini untuk pencetakan barcode-nya. Nah, kemudian ada sistem log. Sistem log ini digunakan untuk mencatat seluruh pergerakan yang dilakukan di library ini. Contohnya seperti penambahan data biografinya, penambahan user, atau penghapusan koleksi yang berada di Senayan atau library tersebut. Nah, database backup ini kita perlu mengklik mulai salinan baru, kemudian mendownload atau menyimpan file database-nya. Kemudian ini setelah kita mengklik ataupun file tersedia, kita perlu mengklik tanda save pada flash disk ataupun save pada cloud store yang digunakan apabila ada perpindahan komputer. Setelah melakukan step-step tersebut, kemudian kita masuk pada member type. Nah, di sini kita perlu mengisi nama member tersebut dengan contohnya mahasiswa. Kemudian kita mengisi ruas-ruas pada limit ataupun pernyataan-pernyataan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita isi. Contohnya ada email, ada foto, ada alamat lengkap, dan lain-lain. Nah, di membership ini kita perlu mengklik ada new member, kemudian kita mengisi ruas member dengan contoh name mahasiswa, kemudian mengisi ruas member nama sesuai dengan nama lengkap anggota, kemudian tanggal seperti tanggal lahir, tanggal kadaluarsa dalam penggunaan perpustakaan. Nah, contohnya seperti pada gambar tersebut, kita perlu mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sesuai dengan data diri kita. Setelah melakukan beberapa step, maka akhir dari step-step tersebut akan seperti pada gambar
di atas ini, yang dimana kita telah ataupun kita sudah menjadi member baru di library ini ataupun di Senayan ini. Ini merupakan langkah terakhir dalam step-step tersebut. Dalam langkah-langkah tersebut, ini merupakan hasil terakhirnya. Nah, itu merupakan tahap-tahap ataupun step-step yang perlu kita lakukan dalam masuk kepada aplikasi Slim tersebut. Mungkin dalam penjelasan saya ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.